Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan bedah kitab, bedah buku Risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis atau kaimpun dening Raden Haji Muhammad Wardan Diponegrat, yang merupakan penghulu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang paling lama 22 tahun, dan juga beliau merupakan alumni mu'alimin madrasah tercinta kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang beberapa perkara, yaitu awal mula perayaan Maulud Nabi dan juga tentang golongan Arab. Golongan Arab yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, yang pertama adalah Qahtan dan yang kedua adalah Adnan. Golongan Qahtan adalah yaitu keturunannya Qahtan yang merupakan orang Arab asli yang berpenduduk di Yaman. Lalu Adnan, itu adalah keturunannya Adnan, yaitu adalah golongan yang merupakan sulalah atau keturunannya para nabi. Lalu golongan Qahtan juga disebut Arifah dan Adnan disebut Musta'rifah. Dan pada kemarin juga telah kita katakan bahwa dari golongan Adnan ini Nabi Muhammad SAW itu ada, ya. Dan dari golongan Adnan ini muncul salah satu seorang yang bernama Fihr, atau nama lainnya adalah Quraisy. Dan dari keturunan Fihr ini terbentuklah suku yang agung, yaitu adalah suku Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Saat ini, pada hari ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa apa saja itu banyak sekali yang akan dibedah dalam kitab Risalah Maulud Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat halaman 17, ya. Halaman 17. Ini adalah kisahnya, ya. Itu adalah cacariosan utawi pinten-pinten lelampahan ingkang dumados saderengipun Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ini adalah judul. Maka dari itu kita akan simak bersama-sama. Bismillah. Cacariosan utawi pinten-pinten lelampahan ingkang dumados saderengipun Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isatul fil cariyos iman. Cariyos ing nagari zaman wonten satunggaling nata asma Yusuf bin Nawas ngagem agami Yahudi. Satunggaling wekdal panjenenganipun pirsa saweneh saking kaulanipun ing dusun Najron
sami krasa agami Nasara saking panajahipun Mubalik Nasrani ingkang kautus dening Sang Nata ing Rum wiwit kala taun 323 Masehi. Bab punika boten dados kesanipun Sang Nata Yusuf Zunawas. Wasana Sang Nata Yusuf Zunawas lajeng dawuh perjaya dumateng para mubalik kasebat. Kalapan para mubalik sami kabesem kalebetaken wonten ing salebetipun ruangan isi lampu. Inggih Nata Yusuf Zunawas sak kancanipun dupunika kasebat Ashabul Ukhdud wonten ing kitab Al-Qur'an ingkang tegesipun para kang padha duweni luwangan isi geni perlu kangge midono para mubalik kasebat. Lelampahan kasebat kadadosan nalika taun 139 Masehi. Peristiwa yang pertama yang terjadi adalah peristiwa Ashabul Ukhdud. Ya. Peristiwa Ashabul Ukhdud. Siapa itu Ashabul Ukhdud? Nah, ceritanya adalah suatu hari di Yaman ada seorang raja besar, ya, bernama Yusuf Zunuwas, ya, bernama Yusuf Zunuwas. Lalu Yusuf Zunuwas ini yang merupakan raja Yaman ini beragama Yahudi, dan Yaman saat itu merupakan kerajaan yang sangat besar. Maka dari itu beberapa wilayah yang saat ini tidak masuk Yaman dulu masuk Yaman. Salah satunya adalah Najran. Ya. Najran saat ini termasuk wilayah dari kerajaan Arab Saudi. Tetapi pada zaman dulu Najran itu masuk pada kerajaan Yaman yang dipimpin oleh Zunuwas. Lalu pada tahun 343 Masehi, Raja Rum atau Ngerum itu adalah Romawi. Raja Romawi mengutus para mubalik. Untuk mendakwahkan dakwahnya berada di Najran. Najran ini perlu kita ketahui termasuk wilayah Yaman yang merupakan basisnya agama Yahudi ketika itu. Tetapi Raja Romawi ini mendakwahkan agama Nasrani. Nah, mendakwahkan agama Nasrani kepada para penduduk Najran. Lalu penduduk Najran tertariklah, akhirnya masuk ke agama Nasrani. Lalu setelah itu, karena kerajaan Yaman yang dipimpin oleh Yusuf Zunuwas tadi beragama Yahudi, tidak terima. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini kerajaannya agamanya Yahudi, tetapi kok malah penduduknya masuk Nasrani. Tidak terima. Nah, akhirnya singkat cerita, orang-orang yang beragama Nasrani di Najran itu tadi diambil, ditangkap, lalu ditendang, dimasukkan ke dalam ke dalam lubang. Nah, dimasukkan dalam lubang, ditendang, dan lubangnya itu isinya api. Ya, isinya bara api dan api yang menyala-nyala. Nah, maka dari itulah mereka terbakar habis di dalam lubang tersebut. Orang-orang yang memeluk agama Nasrani ketika itu terbakar habis dalam api yang menyala-nyala. Maka dari itu disebutlah orang yang terbakar itu Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Yaitu adalah para kang padha duweni luwangan isi geni. Yaitu adalah orang-orang yang masuk lubang yang berisi api. Itulah yang namanya Ashabul Ukhdud. Lalu kejadian ini terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 534 Masehi. Lalu setelah itu Raja Romawi tahu
oh ini orang-orang yang dulu aku masukkan ke agama Nasrani. Ini di sana ada para mubalik Nasrani juga yang itu dimasukkan dan dibakar. Wah, ini ngajak perang ini. Orang saya ini yang Romawi, kerajaan besar, negara superpower ketika itu dihinakan. Bagaimana kelanjutannya? Ikra. Sareng sang nata ing Rum Justinianus midhanget kelampahan punika tansah raka lajeng dawuh dumateng nata ing Habsyi kadhawuhan males pidana dhateng nata ing zaman Yusuf Zunuwas. Kala semanten negari Habsyi dados reh-rehanipun sang nata ing Rum. Nata ing Habsyi ugi minangkani dawuhipun sang nata ing Rum. Wasana ngutus senopatinipun ingkang asma Aryat perlu angarigake wadyanipun numpas lan paring pidana dhateng nata Yusuf Zunuwas. Kalampahan sang senopati Aryat saged kaleksanan waosi kita Son'a ibu kotanipun negeri zaman. Sareng nata Yusuf Zunuwas mangertos bilih badhe kanthi kalimpin panjenenganipun lajeng nganyut tuwuh anggebyur wonten ing tengahipun seganten saengga dumugi ing sedayapun. Setelah Raja Romawi tahu kalau para mubaliknya yang dimasukkan agama Nasrani itu tadi dibakar habis. Bayangkan aja, kalian punya anak dibakar habis, terima nggak? Nggak terima lah. Maka dari itu Raja Romawi yang di sini dinamakan Justinianus atau Justinianus itu midang adalah lampahan punika tansah ranta lajeng dawuh. Nah, Justinianus ini memberikan perintah kepada siapa? Yaitu kepada Raja Habasyah. Mana itu Habasyah? Habasyah adalah Ethiopia. Ya, Habasyah adalah Ethiopia. Nah, saat itu Raja Habasyah merupakan sekutu, ya, merupakan sekutu dari kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Habasyah ini dan juga merupakan bawahannya juga, sekutu dan bawahannya kerajaan Romawi, karena kerajaan Romawi saat itu sangat besar dan kerajaan-kerajaan lainnya juga menjadi sekutu dan bawahannya. Salah satunya adalah kerajaan Habasyah, ya, yaitu kerajaan Ethiopia. Lalu kerajaan Romawi tersebut memerintahkan Raja Habasyah untuk membalas perbuatan Yusuf Zunuwas yang telah membakar orang-orang Nasrani tersebut. Lantas dikirimlah panglima besar yang bernama Aryat, untuk menghadapi, menumpas Zunuwas. Lalu Aryat menyeberang, karena Ethiopia ini di Afrika, ya, dan Yaman ini di Jazirah Arab. Jadi yang terdekat dengan Yaman dari Jazirah Eropa, dari Jazirah Afrika merupakan negeri Ethiopia. Menyeberanglah Aryat ini, Panglima Aryat, ke negeri Yaman untuk apa? Menumpas Yusuf Zunuwas. Karena pasukannya sangat banyak, karena semua pasukannya ini sangat lihai, akhirnya negeri Yaman tersebut takluk. Kerajaan Yusuf Zunuwas, itu takluk, kalah. Nah, setelah kalah bagaimana? Nah, setelah kalah, Yusuf Zunuwas itu kabur. Kabur kemana? Kabur ke laut. Ya, kabur ke laut, ke sana, pokok gak ketemu, jangan sampai kebunuh. Kabur ke laut, akhirnya
tenggelam di laut. Nah, itulah kisah dari Yusuf Zunuwas. Dan kota Son'a yang menjadi ibu kota dari Yaman pun dikuasai oleh Aryat, Panglima Aryat. Nah, ini adalah kisahnya dari Yusuf, akhir hidup dari Yusuf Zunuwas. Nah, lalu bagaimana nasib negara Yaman? Nasib negara Yaman bagaimana? Enggak ada dong rajanya. Ikra. Sasedonipun nata Yusuf Zunuwas ingkang asta praja ing zaman inggih sang Senopati Aryat kasebat minangka dados wakilipun nata ing Gosip. Kacariyos wonten salah satunggaling senopati nami Senopati Abraha andhahanipun Senopati Aryat. Piyambakipun anggadhahi sedya sadeta anggentosi kalanggahanipun sang Senopati Aryat. Saking julingipun Abraha kalampahan sang Senopati Aryat kaprajaya dening Senopati Abraha. Sesampunipun punika Senopati Abraha ngawuningaken dumateng nata ing Habsyi bab sedanipun Senopati Aryat sarta kasuwun kaparengga piyambakipun ingkang anggentosi kalanggahanipun Senopati Aryat. Panuwunipun Abraha kaparangaken sang nata ing Habsyi ingkang salajengipun Abraha katetapaken asta praja ing nagari zaman minangka wakilipun sang nata ing Habsyi. Setelah itu negeri Yaman karena ditaklukkan oleh Panglima Aryat, lantas negeri Yaman pun dipimpin oleh Panglima Aryat. Ya, dipimpin oleh Panglima Aryat sebagai wakil dari kerajaan Habasyah, Ethiopia. Setelah itu, apakah suasananya damai? Tidak, karena dunia ini penuh dengan pemberontakan, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan kudeta. Nah, ketika itu maka kerajaan atau tempat atau kerajaan yang dipimpin, kepemerintahan yang dipimpin oleh Aryat juga tidak bertahan lama. Kenapa? Karena siapa sih yang nggak mau jadi sultan? Siapa yang nggak mau jadi sultan? Sultan kan enak ya, raja kan enak. Karena itu salah satu bawahan dari Panglima Aryat ini tadi yang bernama Abraha, ini pengen mengkudeta, mengambil alih kepemimpinan dari Aryat. Karena itu Abraha ini membuat rencana kudeta berdarah, ya, membuat kudet. Lalu setelah membuat rencana, dilancarkanlah kudeta berdarah itu tadi, dan dibunuhlah Senopati Aryat, dibunuhlah Panglima Aryat. Nah, setelah dibunuh Panglima Aryat, maka Abraha meminta kepada Raja Habsyi untuk, wahai Raja Habsyi, Raja Habasyah, ini Aryat sudah aku bunuh, sudah mati. Nah, maka dari itu jadikanlah aku menjadi wakilmu. Karena lebih hebat, bisa bunuh. Berarti lebih hebat dong. Nah, maka dari itu Abraha itu meminta kepada Raja Habsyi untuk dijadikan apa? Dijadikan raja atau dijadikan wakil panglima baru dari kerajaan Habasyah yang ada di Yaman. Nah, itu adalah cerita tergulingnya Aryat. Lalu Abraha, nama itu enggak asing. Nama itu enggak asing. Nah, maka dari itu bagaimana kisahnya? Abraha ini salah satu penganut agama Kristen atau Nasrani yang taat. Maka karena ketaatannya itu, Abraha ingin menjadikan Nasrani sebagai pusat agama seluruh dunia dan menghancurkan atau menghilangkan agama-agama lainnya. Nah, bagaimana kisahnya? Acara sarang pun Abraha tetep ngasta pusaraning praja ing jaman panjenenganipun kagungan karsa badhe rasa saking gereja ageng sarta indah.
Maka maksudipun yasa gereja punika perlu badhe angrebah pangadipun para tiyang Arab sampun ngantos ngadhep dhateng Ka'bah. Kersanipun sasampunipun gereja punika rampung kadamel kanthi sae indah. Sageta para tiyang Arab sami ngadhep dhateng gereja kasebat. Lan menawi nindakaken haji wonten mau dhateng ing nagari zaman, boten wonten ing Makkah. Kalawan gereja saged kalaksanan dados lan sae sarta indah kadamel saking marmer kajeng linapis jemi ingkang salajengipun gereja kanamaken kholis. Jadi orang Abraha ini merupakan orang Kristen atau Nasrani yang taat. Maka dari itu karena ketaatannya Abraha pengen membuat gereja yang besar, yang bagus, yang keren, lalu menjadi pusat peribadahan orang Arab. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya pusat peribadahan orang Arab itu ada di mana? Ada di Ka'bah, ada di Mekah. Tetapi Raja Abraha nggak mau. Wah, kita bikin gereja besar supaya orang-orang itu hajinya bukan ke Mekah, tapi hajinya ke Yaman. Nah, tawafnya bukan tawaf mutari Ka'bah, tetapi tawaf mutari gereja. Gerejanya siapa? Gerejanya yang dibangun oleh Abraha. Sampai hari ini gerejanya ada ya. Nah, jadi kalau mau lihat nanti bisa ke Yaman. Gerejanya masih ada sampai hari ini. Nah, lalu gereja tersebut dinamakan gereja Qolis. Nah, lalu setelah itu Raja Abraham mengumandangkan, ayo semuanya pada haji ke gereja Qolis. Nah, bagaimana respon orang-orang Arab? Respon orang-orang yang taat pergi ke Mekah, respon orang-orang yang hajinya selalu ke Ka'bah. Sareng tiyang Arab sami mireng lan mangertos sediane Bapak Abraham. Para tiyang Arab sami muring lan smadya badhe misa dhateng gereja punika. Wonten ing satunggaling wekdal, wonten satunggaling tiyang Arab bangsa Kinani kisah medhen murugi dhateng apanipun gereja kasebat. Wonten ing wekdal dalu gereja wau kabucanan kotoran dening tiyang Arab punika wau. Orang Arab nggak terima. Awalnya kita haji ke Mekah, ke Ka'bah, kok disuruh hajinya ke gereja. Nah, maka dari itu orang-orang Arab ketika itu marah mendengar kelakuannya Abraha, raja dari Yaman tersebut. Lalu orang-orang Arab hendak merusak gereja tersebut. Sampai suatu hari datanglah seseorang Arab dari bangsa Kinanah, datang ke gereja tersebut mau menantang Abraha. Nantangnya gimana? Bukan nantang di depannya, tetapi datang ke gereja lalu buang hajat atau buang kotoran di gereja tersebut. Gereja Qolis. Wah, ini gereja yang dibangun besar-besar, gereja yang dibangun indah, gereja yang dibangun luar biasa, malah dikasih kotoran. Malah orang Arab datang kasih kotoran. Nah, bagaimana respon Abraha? Sareng menapa Abraha menika dumateng lampah punika sanget ing dukanipun. Boten sarangka lajeng midhalaken wadya balanipun kakeringaken perlu dumadya andhapur Ka'bah minangka paring pidana dumateng okalipun tiyang Arab kasebat. Sareng wadya balanipun nata Abraha dumugi ing dusun Taif, para tiyang Arab sami ajrih keplajeng. Sawen saking utusanipun nata Abraha wonten ingkang jujur dumateng nagari Makkah. Dumugi ing Makkah piyambakipun anjaran barang darbengipun para tiyang Makkah. Sawane ingkang kajaran inggih punika unta 201 kagunganipun Abdul Muthalib, eyangipun Gusti panutan
Barang-barang ingkang kajarang rayah lajeng kacaosaken dumateng mata Abraha. Nah, jadi ketika mendengar itu Raja Abraha sangat marah besar. Wah, ini orang Arab ini ngajak perang ini. Hah? Ngajak perang kerajaan. Nah, ini. Maka dari itu Raja Abraha menghimpun pasukan yang sangat banyak yang dikawal oleh gajah. Nah, dia kawal oleh gajah dan salah satu pasukannya itu merupakan orang-orang yang sangat elit ya. Nah, lalu berangkatlah Raja Abraha ingin menggempur Ka'bah, merusak Ka'bah, menggempur Mekah. Sesampainya Raja Abraha itu di Taif. Taif itu di selatannya Mekah ya. Nah, nanti kalau ke umroh ya mampir ke sana. Adem. Sesampainya di Taif, orang-orang Arab yang mendengar kabar Abraha ingin menyerang Ka'bah, oh pada lari tunggang langgang. Siapa mau diinjak gajah? Enggak mau. Maka dari itu orang Arab lari tunggang langgang. Lalu sesampainya di Taif, Raja Abraha itu mengutus utusannya untuk bertemu pembesar Mekah, yaitu adalah Abdul Muthalib, yang merupakan kakeknya siapa? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, sesampainya Raja Abraha itu, utusan Raja Abraha itu ke Mekah untuk menemui Abdul Muthalib. Nah, utusan tersebut memberitahu bahwasannya Raja Abraha ingin menggempur Ka'bah. Kaget lah. Apakah hanya itu? Tidak. Raja Abraha, pasukan Raja Abraha ini menjarah banyak benda-benda dan barang-barang berharga yang ada di sekitar Mekah. Termasuk yang dijarah apa? Yang diambil adalah 200 onta milik Abdul Muthalib. Katakanlah satu onta 20 juta. 20 dikali 200 berapa? Hah? Berapa? 4 miliar. Masya Allah. Banyak sekali ya. Nah, inilah yang dijarah oleh Abraha. Nah, lalu setelah itu utusan Raja Abraha yang bernama Hanatoh itu, itu mengajak Abdul Muthalib untuk ketemu apa? Ketemu siapa? Ketemu Raja Abraha. Diajaklah Abdul Muthalib. Lalu ketika bertemu Raja Abraha, Raja Abraha berbicara kepada Abdul Muthalib, "Oi Abdul Muthalib, apa yang kamu butuhkan? Akan kukabulkan." Abdul Muthalib berkata, menjawab, "Wahai Raja Abraha, 200 onta yang kau curi dari aku, tolong kembalikan." Itu saja. Lantas Raja Abraha kaget. Ini gimana sih, ini pembesar Ka'bah ini, pembesar Mekah. Orang Mekah atau Ka'bah yang menjadi pusat peribadahan orang-orang Arab ketika itu mau kuhancurkan, mau yang mereka puja-puja, yang mereka agung-agungkan mau dihancurkan. Kok yang diminta malah ontanya sendiri? Kenapa kok malah boro-boro mau perang, tetapi malah enggak mau perang, malah ngambil ontanya sendiri? Lalu Abdul Muthalib pun menjawab ketika itu, "Nah, kalau kami perang itu nggak mampu, nggak punya pasukan, maka dari itu kalau mau gempur Ka'bah ya silahkan, karena Ka'bah sudah ada yang jaga. Ka'bah sudah ada yang jaga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dari itu setelah itu dikembalikanlah untanya Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib kembali ke Mekah mengabarkan untuk semuanya minggir. Semuanya minggir dan jangan ada yang keluar supaya tidak terbunuh oleh pasukan Abraha. Lalu ketika itu Abraha berangkat dengan niat
menggempur Ka'bah. Lalu berangkat, sesampainya di sebuah lembah, unta atau gajah-gajah yang dikendarai oleh Abroha ini berat. Apa berat itu? Berat itu ngeyel, nggak mau gerak, nggak mau maju. Ini gimana nih, nggak mau maju ini? Dipukul-pukul nggak mau maju, dicambuk nggak mau maju. Gimana nih? Gajahnya nggak mau maju. Akhirnya gajahnya malah nunduk. Gajahnya itu malah nunduk, nggak mau maju. Akhirnya seketika itu juga datanglah burung ababil. Datanglah burung ababil membawa 3 batu dari neraka. Dan siapa saja yang terkena batu tersebut akan mati. Nah, lalu akhirnya batunya tersebut dijatuhkan oleh burung-burung ababil tersebut sampai pasukan Abroha musnah. Pasukan Abroha musnah pada mati, dan Raja Abroha kemana? Kabur. Raja Abroha yang semulanya itu tadi pengen menggempur Ka'bah, tetapi malah kabur kembali ke Yaman. Apakah selamat? Nah, Raja Abroha ketika itu luka-luka parah, luka-luka berat, ya, luka parah, luka berat. Akhirnya yang terjadi, pasukannya tercecer-cecer, terus pada hilang kemana-mana. Akhirnya Raja Abroha meninggal. Raja Abroha meninggal karena luka-luka tersebut. Lalu tadi di daerah lembah tadi kan banyak mayat. Bagaimana mayatnya? Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir untuk apa? Supaya mayat-mayat tadi pada hilang, dibersihkan oleh banjir tersebut. Nah, akhirnya kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian yang sangat besar, dan tahun tersebut menjadi tahun yang kita sebut menjadi tahun gajah. Menjadi tahun gajah atau Amul Fil. Nah, singkat cerita, tahun gajah, peristiwa gajah tersebut terjadi pada 13 Muharram, ya. Nah, lalu sampainya Abroha pada Mekah itu pada tanggal 17 Muharram, ya, pada tanggal 17 Muharram. Lalu selisih 50 hari dari peristiwa tersebut lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, inilah peristiwa yang terjadi pada Abroha dan sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Lalu Ustaz, bagaimana di Yaman itu? Siapa yang jadi raja selanjutnya? Lalu gimana gerejanya? Lalu bagaimana Mekah ketika itu? Semua akan dijelaskan pada pertemuan depan dan selanjutnya. Baik, sekian dari Ustaz. Apabila banyak salahnya, mohon maaf. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.